Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya perjalanan mau pulang ke rumah guys. Hari Jumat ini ya. Ini yang dari arah Bandung dilanjut ini arah ke Sumedang kota. Nanti kita coba melewati Cadas Pangeran di malam hari guys. Cekidot guys, mudah-mudahan aman ya di malam hari. Oke guys, sekarang kita masih berada di daerah pemulihan ya. Kita akan menuju Sumedang kota melalui Cadas Pangeran ya. Tapi kita coba jalan atas ya, mudah-mudahan jalannya tidak terlalu sepi lah ya. Karena memang itu dijadikan sebagai jalan alternatif dan digunakan untuk ke jalan desa Cijeruk ya. Jadi bukan termasuk area yang ramai ya. Nah ini sekarang kita sudah jalan ya dari arah Pamulihan nih. Pamulihan itu berarti arahnya dari Bandung ya guys ya. Nah kita menuju Sumedang kota, jalannya cukup sepi lah guys ya. Tidak terlalu ramai, biasanya suka banyak truk-truk lah yang lewat jalan sini. Cuman sekarang udah ada tol Cisumdawu ya, yang akhirnya bikin jalan ini sepi guys. Ya, gak kayak dulu ya. Kalau dulu sih ini macet banget ya. Cuman banyak juga sih truk-truk yang lewat sini juga gitu, ataupun mobil pribadi lah. Karena memang banyak yang mengeluh gitu guys, karena tol Cisumdawu terkenal mahal gitu ya. Ya mudah-mudahan pemerintah secepatnya mungkin menurunkan harga tol Cisumdawu ya. Nah ini contohnya nih, kayak ada truk nih, truk kontainer muatan berat dan besar ya, lewat jalan sini. Padahal jalur sini itu terkenal berkelok ya jalannya ya guys. Ditambah lagi daerah Cadas Pangeran itu terkenal akan longsor guys. Di bulan-bulan yang lalu pada saat musim hujan gitu kan, udah berapa kali dalam satu bulan itu terjadi longsor guys gitu. Namun pada saat musim hujan banyak juga yang mengkhawatirkan hal itu, dan akhirnya ya masuk ke tol juga guys, mau gak mau ya, karena untuk menghindari dari longsor tersebut guys. Nah untuk jalur dari Pamulihan itu sampai dengan Sumedang kota ya sekitar ya jaraknya itu mungkin 16 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit lah guys, atau 20 menit kalau posisinya kita tidak macet ya guys ya, ataupun mengikuti kendaraan yang lambat gitu kan, karena banyak juga truk-truk yang lewat jalan sini. Nah bisa lihat ya guys ya, jalan sudah mulai berkelok ya, jalan sudah mulai berkelok gitu. Cuman untungnya sih jalannya kalau segini sih cukup lebar ya, tidak terlalu kecil, cukup lah. Nah sebelah kanan itu ada rumah makan yang cukup terkenal ya, ada Gepuk Maci ya, mungkin orang Sumedang sudah pada tahu juga ya. Sebelah kanan ini cukup terkenal ya. Untuk perjalanan kali ini saya start tadi jam 8 lewat 5 menit ya guys ya, jam 8 malam. Dan sekarang ini jam 8 lebih 13 guys, tanggal 6 tanggal 26 bulan 6 ya, 2026 hari Jumat. Ini saya perjalanan rencana pulang ke rumah
untuk istirahat seharian kita bekerja ya guys ya. Nah ini sudah terlihat ya guys, jalannya terus berkelok ya. Untuk pengendara yang dari arah Bandung menuju Sumedang gitu diharapkan lebih hati-hati ya. Apalagi jangan sampai ngantuk guys, karena memang jalannya yang pertama itu berkelok ya. Tapi untungnya sih sekarang udah agak terang juga, karena memang lampu penerangan jalan alhamdulillahnya sudah banyak dipasang kembali guys. Kemarin sih memang banyak yang putus lah lampunya atau belum dipasang ya. Alhamdulillah sekarang setiap belokan lampu penerangan jalannya menyala dengan baik guys. Nah kita sekarang melambat ya guys ya, karena dilihat di depan itu ada truk yang memang dia berjalan sangat pelan ya, lumayan cukup panjang nih deretannya ya. Dan perkiraan saya mungkin banyak juga mobil-mobil kecil ya kayak kita ini masuk ke jalan alternatif Cadas Pangeran lewat atas deh kayaknya ya, karena memang lewat situ kalau banyak truk ya lebih cepat juga sih. Dan untungnya saya pribadi sih ada temannya di jalan, jadi gak terlalu sendiri di kegelapan lah guys. Nah ini sudah mulai masuk Cadas Pangeran lah guys ya. Sebelah kanan itu kalau di siang hari terlihat bahwa di sebelah kanan itu adalah jurang ya, jurang tebing yang cukup tinggi ya. Apalagi di musim hujan ini biasanya suka ada kabut guys kalau di musim hujan itu. Makanya kita harus lebih hati-hati, jangan lupa berzikir ya guys di perjalanan supaya kita selamat sampai tujuan ya. Nah di depan ini sudah banyak nih guys, pedagang-pedagang ya. Ada pedagang ubi Cilembu tuh, ada peyem peyem, terus makanan kerupuk lah guys. Nah ini kita masuk gerbang utama Cadas Pangeran nih. Kalau di siang hari kelihatan. Nah kita lewat kiri ya guys, kita lewat kiri Cadas Pangeran jalan atas ya. Ini jalannya itu jalan Cadas Pangeran paling tua ini guys. Jadi sebelum ada jalan yang bawah tadi itu, jalannya ke sini guys. Nah, karena di sini katanya sering longsor segala macam hal, akhirnya bikin lagi lah jalan yang di bawah. Karena memang susah sih guys tuh lihat. Kalau kita pelebaran jalan segala macam udah nggak bisa guys tuh, karena memang di pinggirnya itu udah tebing-tebing, sebelah kanannya ini sudah masuk jurang gitu. Jadi tidak bisa lagi untuk melakukan pelebaran jalan. Yang hanya bisa masuk jalan sini mobil-mobil kecil lah, mobil-mobil truk segala macam lah. Yang besar nggak bisa masuk ke sini guys. Kalau malam hari lumayan sepi guys. Kalau di sini ya lumayan creepy lah katanya gitu. Tapi selama saya lewat jalan sini ya alhamdulillah belum pernah ada hal-hal yang menakutkan guys. Alhamdulillah selalu diselamatkan ya. Nah sebelah kiri ini kalau siang itu banyak tempat-tempat peristirahatan guys. Ada kelapa ya, ada nasi, ada kopi lah. Nah di sini kita menemukan turunan yang cukup menukik dan langsung berbelok gitu ya. Makanya kalau yang baru-baru ke sini saya titip untuk lebih hati-hati ya, lebih waspada, karena memang jalannya ya seperti ini. Apalagi kalau musim hujan di sini kabutnya cukup tebal. Tambah lagi nih di sebelah kiri ini sering terjadi longsor guys. Banyak banyak batu-batuan yang turun dari atas guys. Kan bisa dilihat ya guys ya. Jalannya ini agak-agak gimana gitu guys. Kalau pakai motor ya kerasa banget lah creepy-nya guys. Apalagi tambah lagi dengan hujan. Ya untungnya kalau saya sih di depan itu ada mobil orang lah.
Jadi saya setidaknya ada teman juga lah di perjalanan ya guys. Nah, tuh kan guys, bisa dilihat jalannya terus menurun ya guys jalannya. Nah, di sini ada persimpangan guys. Jadi jalur yang tadi kita belok ke kiri itu nanti ketemu lagi guys di sini guys. Nah, dan alhamdulillahnya mobil truknya kelewat guys, karena kita jalan atas guys. Alhamdulillah sih ya. Nah, ini kita masih terus berkelok lagi guys, keluar dari Cadas Pangeran itu ya. Kita sekarang menuju ke daerah Ciherang namanya ya. Jadi Cadas Pangeran itu nanti kita keluar ke Ciherang. Nah, ini kita akan memasuki wilayah Ciherang guys. Alhamdulillah mobil besarnya sudah terlewati oleh kita tadi karena kita jalan atas. Jadi alhamdulillah kita bisa sedikit lebih kencang lah ya di perjalanannya. Oh, jalannya lihat guys, berkelok terus guys. Cuman jalannya emang sedikit agak agak bergelombang karena banyaknya aspal yang ditutup ya, lubang-lubangnya ya, ditambah lah gitu guys. Nah, di sebelah kanan tuh banyak warung-warung kan. Warung-warung ya yang kebanyakan udah pada sepi, kebanyakan yang udah kurang peminatnya karena tidak seperti dulu gitu kan. Kalau dulu sih ini jalan sibuk lah, lalu lintas yang cukup sibuk, banyak yang lewat sini gitu. Cuman semenjak adanya tol Cisumdawu ya akhirnya sepi gitu guys. Kayak Cianjur lah, Ciranjang ya guys, sebelum ada tol, orang-orang yang mau ke Jakarta pasti lewat situ kan. Itu wilayahnya wilayah sibuk lah dulu itu. Namun setelah adanya tol ya Cipularang ya akhirnya mungkin yang lewat Jakarta dari arah Bandung semuanya udah pada naik tol gitu guys. Jalannya masih terus berbelok-belok ya guys ya. Mungkin nanti di review berikutnya saya akan tampilkan di siang hari ya guys ya, biar lebih jelas. Nanti kita review Cadas Pangeran lewat atas, nanti juga kita review lagi Cadas Pangeran lewat bawah guys. Gitu. Saya titip ya guys, yang mau lewat sini harus selalu berhati-hati ya, karena memang di sini rawan kecelakaan guys. Nah, baru juga diomongin tuh ada tulisan rawan kecelakaan. Kita harus berhati-hati ya guys. Jangankan jalan sini sih, mau di jalan dimanapun kita harus selalu berhati-hati. Jangan lupa berzikir ya guys. Kita coba berzikir, bersolawat supaya kita selalu dilindungi dan keluarga kita pun selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, kita sudah masuk wilayah Ciherang guys. Ya, sudah mulai padat nih pemukimannya guys. Sampai dengan Sumedang Kota mungkin ya kayak udah seperti ini guys. Rumah-rumah udah mulai banyak ya. Kalau tadi kan kebanyakannya warung-warung ya guys. Dan kayak hutan ya, udah buka itu kebanyakannya. Sebelah kanannya itu jurang guys. Kalau di siang hari itu kelihatan itu jurang. Dan pohon-pohon yang besar lah. Nanti saya review lah guys kalau saya pakai motor ya guys ya. Nah, sekarang kita sudah masuk Ciherang. Sudah banyak penerangan lagi guys, karena sudah banyak pemukiman warga ya. Sini sudah masuk. Dan jalur ini ada termasuk jalur provinsi ya guys ya. Jalur provinsi. Kita sudah mulai masuk jalan yang lebih lebar lagi guys. Jadi bisa lebih kencang lagi lah ya dalam perjalanan. Di sini itu yang suka lewat itu apa ya? Kalau angkutan umum tuh ada angkutan umum 04 lah namanya. Angkutan 04 jurusan Sumedang Kota Cileunyi ya. Kalau elf banyak sih guys,
Bandung Majalengka, Bandung Cirebon, semuanya lewat sini. Kalaupun itu dia nggak masuk ke tol ya, kadang dia suka lewat sini karena memang nyari penumpang lah. Elok masih banyak sih, tapi tidak sebanyak dulu juga sih. Sekarang udah peminat kendaraan umum mungkin udah mulai agak udah mulai sedikit lah, karena memang sekarang rata-rata setiap rumah punya kendaraan guys, nggak kayak dulu lah. Bis juga sama guys, sekarang udah mulai jarang ya yang lewat sini lah. Kalau saya lihat udah mulai jarang ya. Kayak kita aja dari tadi kan belum melihat bis guys yang lewat gitu ya. Mungkin karena mereka jalurnya terminal mungkin kan, naik penumpangnya, turun penumpangnya di poolnya masing-masing. Nah, rata-rata ya mereka masuk ke dalam tol gitu biar lebih cepat lah. Kita masuk ke daerah Anjung guys. Nah ini Anjung ya guys. Oh ini Anjung. Dulu pernah sempat longsor guys di sini, longsor besar ya waktu itu ya. Sebagian rumah-rumah di atas direlokasikan ke tempat yang lain karena memang Anjung itu posisinya itu ada di atas guys. Ya, rumahnya itu ada di atas. Kebetulan pada waktu itu terjadi gempa kalau nggak salah ya. Banyak rumah-rumah yang rusak juga, lalu pemerintah merelokasikan ya wilayah tersebut untuk tempat yang lebih aman ya. Oke, nah ini ada kolam renang Anjung nih. Dulu waktu saya kecil guys, berenang di sini waktu SD guys, cuman sekarang udah tutup ya. Mungkin udah banyak kolam renang pesaing ya, jadi ya sepi lagi deh guys. Oke, bentar lagi kita masuk wilayah Pasanggerahan guys. Pasanggerahan kurang lebih mungkin 5 menit 10 menit lagi lah kita sampai di Sumedang kota guys. Oke guys, nah sekarang kita sudah sampai Kodim ya. Kodim berapa sih namanya kodenya? 0610 itu. Kalau nggak salah ya kodimnya 0610. Oke, nah sebelah kanan tuh Kodim ya guys. Ada orang di tengah. Guys, sebentar lagi kita sampai di Sumedang kota ya guys ya. Bentar lagi nih. Nah, itu ada kantor baru tuh, Pusat Pengembangan SDM HAM. Wah, ada kantor baru ya. Sebelah kanan tuh. Ini dulunya itu hotel ya guys ya. Nah ini sekarang mungkin sudah dialihdayakan menjadi kantor HAM ya guys ya. Nah kita sudah sampai guys di Sumedang kota ya. Nah ini ada Bundaran Binokasi ya. Oh, ini namanya Bundaran Binokasi. Yang dulunya itu ini Bundaran Polres disebutnya dulu. Namun sudah Polres sudah pindah, lalu dijadikanlah jadi sekarang jadi Bundaran Binokasi guys. Nah ini banyak yang puter balik ya guys, karena tadi ditutup jalannya, mereka kebanyakan mau jalan lewat Sumedang kota. Oke guys, berarti kita juga lewat jalan sini aja guys ya. Kita jalan-jalan dulu sedikit ya guys ke Sumedang kota ya. Nah, ini namanya jalan apa ya ini namanya? Nah itu kalau lurus ke sana tuh guys, itu arah ke alun-alun Sumedang dan ke Masjid Agung di situ ya. Kita
kita jalan sini aja guys ya. Kita jalannya belok ke kanan aja. Nah, kita lewat sini. Ada apa ya di sini? Oh, lumayan cukup ramai ya guys ya jalannya ya. No, lumayan cukup padat ya. Mungkin jalan di ke arah alun-alunnya ditutup guys, lagi ada acara ya, atau enggak ya? Kok ramai banget itu? Oh iya bener kan. Nah ini, nah jalannya ini ditutup guys. Kayaknya di alun-alun sana lagi ada acara mungkin ya. Oke, kita jalan sini aja guys. Nah sebelah kiri ada BRI ya. Ada BRI cukup besar juga guys. Nah ini kalau ke sini guys, ini arah menuju taman apa ya? Makam pahlawan ya. Ada makam pahlawan Cut Nyadin di sini. Cut Nyadin tuh di sini guys, pemakamannya nih. Nah belok ke kanan ke sini guys, untuk pemakamannya nih. Makamnya ini namanya makam Gunung Puyuh guys. Cuman kita ya lurus aja ya guys ya. Kita ke sini aja. Ini jalannya Jalan Regol guys namanya ya. Jalan Regol ini namanya. Oh. Lumayan agak ramai guys jalannya, karena tadi jalan tengah itu, jalan alun-alun itu ditutup ya. Tuh ada perbodan dari sini juga ya, karena memang jalan sini nyambung ke sana juga guys, ke arah sana. Wah cukup macet guys, lihat guys. Macet nih guys. So oke, kita masuk. Parkirnya kiri kanan sih, jadi bikin macet ya. Oh, ini kayak pasar ya, malam-malam gini hebat ya. Kayak pasar subuh ya, padahal belum subuh nih guys. Oke, sip, kita lanjut lagi guys. Nah ini kita menuju Jalan Kartini guys namanya ya. Jalan Kartini guys. Nah ini kita jalan pinggir sih, sayangnya kita ngejalan tengah ya. Tadi soalnya ditutup guys alun-alunnya guys. Ya mungkin di lain video saya review ya guys ya, alun-alun Sumedang seperti apa ya guys. Oke guys, cukup sekian ya. Kita sudah sampai Sumedang Kota. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan. Oke guys, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.